Masih bersama saya, Ibnu Fadil. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Warga Sungai Pinang Samarinda geger menyusul kebakaran lahan bekas lapangan sepak bola. ...200 lembar formulir C1 salinan di Balikpapan Tengah hilang. Warga Samarinda diimbau waspada dengan cuaca panas. Kita ingin kesulitan ini berubah menjadi kemudahan. Saya komit, saya siap melanjutkan semua strategi untuk menjaga demokrasi berjalan dengan baik. Suara tidak sah 221. 200 TPS di Balikpapan Tengah kehilangan formulir C1 salinan. Meski begitu, pleno tingkat kecamatan terus berlangsung. Hilangnya formulir C1 salinan ini terjadi pada Sabtu malam saat terjadi pemadaman listrik. Ketua KPU Nur Toha menyatakan formulir ini hilang setelah proses penghitungan suara. Ia menegaskan formulir salinan yang diduga dicuri ini tidak berpengaruh terhadap proses penghitungan suara. Jika saja pencurian tersebut dilakukan sebelum PPS mengumumkan hasil penghitungan suara, maka perkara tersebut bisa diproses secara pidana. Nah, yang kejadian di Karangjati, Karangrejo, GSU itu C1 hasilnya sudah diumumkan, pas terjadi mati lampu itu diambil oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Sebenarnya itu tidak berimplikasi pada tahapan, sama sekali tidak. PSU juga tidak berpengaruh itu. Cuma masalahnya kalau sampai PPS dianggap tidak mengumumkan kan pidana jatuhnya. Iya. Nah itu padahal dia sudah mengumumkan. Nah C1 itu sebenarnya setiap saksi sudah dapat C salinan itu. Secara umum, proses rekapitulasi perolehan suara di tingkat kecamatan di Balikpapan berjalan aman dan lancar. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Kita ingin kesulitan ini berubah menjadi kemudahan. saya komit, saya siap melanjutkan semua strategi Untuk menjaga demokrasi berjalan dengan baik. Seperti inilah suasana penghitungan suara di tingkat kecamatan di Samarinda. Satu demi satu suara partai peserta pemilu 2024 berikut calegnya dihitung ulang oleh petugas. Proses ini diawasi secara ketat oleh Badan Pengawas Pemilu. Bawaslu Kaltim memastikan terdapat 4 kabupaten dan kota harus menggelar pencoblosan ulang. Daerah tersebut adalah Samarinda 5 TPS, Kutai Barat 6 TPS, Kutai Timur 3 TPS, dan Kabupaten Berau 1 TPS. Komisioner KPU Daini Rahmat menyatakan pencoblosan ulang itu dilakukan karena ditemukan beberapa pelanggaran. Ada grupnya kah? Iya, besok aku sana lagi. Masuk dia nih Bang, media Bang. Pada saat pemungutan ada orang yang hari ini menggunakan C pemberitahuan saja tanpa membawa KTP, ikut mencoblos dan diizinkan oleh KPPS. Seperti itu. Ternyata tidak lama berselang
yang memiliki C pemberitahuan asli ya yang sesuai dengan KTP-nya datang ingin mencoblos, tapi ternyata pada saat masuk ke TPS, info daripada KPPS yang bersangkutan sudah mencoblos, padahal belum, ya kan, seperti itu. Nah, itulah satu peristiwa hukum yang ternyata ada seseorang yang kehilangan hak pilihnya. Bawaslu berharap pemungutan suara ulang atau PSU ini berjalan aman dan lancar, dan seluruh warga yang terdaftar kembali menyalurkan hak pilihnya. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda. Kita ingin kesulitan ini berubah menjadi kemudahan. Saya komit, saya siap melanjutkan semua strategi untuk menjaga demokrasi berjalan dengan baik. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Berau tengah mempersiapkan diri untuk menggelar pencoblosan ulang di 3 TPS, yakni TPS 5, 6, dan 21. Ketiga TPS ini seluruhnya berada di Kecamatan Sambaliung. Ketua KPU Berau Budi Haryanto menyatakan pemungutan ulang harus mereka gelar setelah mendapat rekomendasi dari Bawaslu. Dari 4 TPS yang disampaikan oleh Bawaslu melalui saran perbaikan, 3 TPS di Sambaliung, TPS 4, TPS 5, TPS 6, dan TPS 21 setelah verifikasi oleh KPS memenuhi fakta-fakta di lapangan terkait dengan pemenuhan persyaratan dilaksanakan PSU. Apa yang menjadi pertimbangannya, Pak? Memang terbukti di kejadian saat pelaksanaan pemungutan suara itu ada KTP luar Berau yang mendapatkan surat suara untuk dilakukan pencoblosan. Padahal KTP luar tersebut tidak mengurus pindah memilih. Nah, secara aturan pemilih masyarakat tersebut tidak mempunyai hak untuk melaksanakan pemilihan di daerah Berau. Itulah karena salah satu persyaratan dilaksanakan PSU adalah ketika orang yang tidak mempunyai hak untuk memilih kemudian pada saat hari yang melakukan pemilihan di situ, itu salah satu syarat untuk dilakukannya PSU. Dari 3 TPS tersebut, KPU menyiapkan 783 surat suara dan pencoblosan ulang ini akan digelar pada 23 Februari 2024. Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau.